Bab 7. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu di sana. Ya, mereka sedang makan malam, hanya keheningan yang terdengar, tidak ada percakapan apapun. Setelah selesai makan, Raihan langsung menuju ruangan kerjanya sedangkan Kaira berada di kamar utama. Kamar yang mereka tempati. Terlihat gadis cantik ini sedang sibuk dengan laptop di tangannya. Dia sedang memeriksa laporan pendapatan dari usahanya yang dikirimkan oleh Lea. Akhirnya selesai juga. Apakah Tuan Raihan tidak tidur? Ucap Kaira sambil melihat jam di nakas menunjukkan pukul 11 malam. Ish, ada apa denganmu ini Kaira? Baguslah jika dia tidak berada di sini, jadi kau aman, ucapnya pada dirinya sendiri. Dan tak lama setelah itu Kaira bergegas tidur lalu terlelap. Setengah jam kemudian ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Siapa lagi kalau bukan Raihan Zeinart, seorang pria yang sangat ditakuti di kalangan perbisnisan. Melihat Kaira yang telah terlelap, dia pun segera mandi lalu tidur di samping Kaira. Matahari sudah bersinar dan pagi pun menyapa di sebuah kamar yang sangat megah dan luas. Sepasang pengantin baru itu yang tidak melakukan apa-apa masih terlelap di alam mimpi mereka masing-masing. Tanpa sadar mereka berdua berpelukan dari semalam. Lalu pria berwajah tampan nan tegas ini membuka matanya. Tatapan pertamanya tertuju pada wanita yang sedang ia peluk. Sudah lama aku tidak tidur dengan nyenyak, gumam Raihan setelah berbicara pada dirinya sendiri. Raihan bergegas mandi dan bersiap-siap ke perusahaan. Yuch, selamat pagi dunia. Sepertinya hari ini aku tidur sangat nyenyak. Ternyata benar dia tidak tidur di sini semalam. Baguslah kalau begitu aku kan jadi aman, ucap senang Kaira pada dirinya lalu segera mandi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Pagi Pak Lan, sapa Kaira pada Pak Lan yang sedang menuju padanya. Pagi Nyonya, saya kesini hanya ingin mengingatkan Anda bahwa sarapan sudah siap. Baiklah kalau begitu, ucap Kaira. Oh, ya Pak, di mana Tuan Raihan? Tuan Raihan sudah berangkat setengah jam yang lalu Nyonya. Oh, baiklah, lalu Kaira segera sarapan dan pergi ke perusahaan ZEVANKA Group. Halo, Tuan Nyonya. Kaira sepertinya ingin berangkat bekerja, ucap Pak Lan di telepon pada Diki dengan mengamati Kaira yang menggunakan setelan jas. Baiklah, kau suruh bodyguard untuk mengikuti Nyonya, nanti akan aku sampaikan pada Tuan muda, ucap Diki pada Pak Lan. Baiklah kalau begitu Tuan. Lalu panggilan pun dimatikan oleh Dik. Sedangkan di perusahaan REYZ Company Corp. Tuan, Nyonya pergi ke perusahaan ZEVANKA tempat ia bekerja. Dan saya sudah menugaskan beberapa bodyguard untuk mengikuti Nyonya. Tuan, jelas Diki. Sebuah deheman dari Raihan sebagai jawaban dari ucapan Diki. Ternyata wanita itu masih bekerja di perusahaan itu. Apa ia ingin membuatku malu dengan mengatakan bahwa aku tidak menafkahinya dan membiayai hidupnya sehingga dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri? Mau ditaruh di mana wajahku jika orang lain tahu seorang Raihan Zeinart tidak bisa menafkahi istrinya sendiri? Kesal Raihan dalam hati sambil menggepalkan tangannya dua. Selamat pagi Nona, sapa Lea. Pagi, jawab Kaira. Setelah mereka membicarakan hal-hal yang tidak penting, mereka pun segera masuk ke ruangan masing-masing dan menjalankan aktivitasnya. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore lalu Kaira bersiap-siap untuk pulang dan tindakannya pun membuat orang yang ada di perusahaan itu menatap heran pada dirinya karena tak biasanya ia pulang cepat. Biasanya ia tidak akan ingat waktu jika bekerja. Nona, Anda serius ingin pulang? Ucap Lea duduk di samping kursi kemudian menatap tak percaya pada sang atasan.
Iya, kenapa? Bukannya menjawab, Kaira malahan melemparkan pertanyaan pada Lea. Ah, tidak ada Nona, hanya saja Anda aneh. Biasanya Anda tidak pulang jam segini dan juga biasanya Anda akan lupa waktu pada saat bekerja, lebar Lea. Sekarang kehidupanku telah berbeda Lea, dan yang jelas kehidupanku yang sebelumnya akan jauh berbeda dari yang sekarang, ucapnya lalu mengambil nafas dalam-dalam dan aku sudah menikah Lea. Ucapan Kaira itu seperti sebuah sambaran petir di siang bolong bagi Lea. Tiba-tiba saja bosnya ini bilang bahwa ia sudah menikah. Bab 8. What? Pekik Lea tak percaya mendengar perkataan bosnya itu dan sang sopir yang ada di sampingnya pun ikut terkejut dan mengerem mendadak. Anda? Jangan bercanda Nona, ucap Lea tak percaya. Pasalnya selama ini Kaira tidak memiliki pacar dan tiba-tiba saja ia mengatakan bahwa ia sudah menikah. Aku tidak bercanda, aku serius. Pernikahanku diadakan secara privat dan cuma keluarga yang bisa hadir ke acara pernikahanku, ucap Kaira. Dan kau tahu Lea, lucunya aku menikahi seorang big boss yang ada di negara ini, ucap Kaira. Tertawarnya. Dan ya, sekarang aku sudah menjadi seorang istri. Walaupun aku menjadi seorang istri karena paksaan dari seseorang, tetapi aku harus tetap melaksanakan tugasku sebagai seorang istri. Oh, jadi Anda menikah dengan Tuan Raihan? Tanya Lea. Iya, dari mana kau tahu bahwa namanya Raihan? Aku saja dulu baru mengetahui namanya dari asisten pribadinya, jawab Kaira. Jelas aku mengetahuinya Nyonya. Anda tadi bilang bahwa Anda menikah dengan seorang big boss. Siapa lagi di dunia ini kalau bukan seorang Raihan Zainard, seorang pembisnis muda yang sangat sukses dan digelari sebagai big boss. Muda, lebar Lea menjelaskan. Oh, ucap singkat Kaira. Ingat, cuman kalian berdua yang mengetahui pernikahanku dan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Jika berita ini bocor sebelum saatnya habis kalian, ucap Kaira mengancam dengan nada yang sangat dingin yang membuat mereka bergidik ngeri. Baik Nona, jawab mereka serempak. Baiklah kalau begitu antarkan aku pulang, ucap Kaira. Lalu mereka pun segera melajukan mobil dan mengantar Kaira ke villa tempat tinggal Kaira dan suaminya. Sesampainya di villa, Kaira langsung masuk ke kamarnya dan membersihkan diri. Setelah ia membersihkan diri, entah kenapa kantuk melanda dirinya dan ia memutuskan untuk tidur sebentar. Hari sudah menunjukkan pukul 6 sore yang tadinya Kaira bilang cuma tidur sebentar dan ternyata ia menghabiskan waktu 2 jam tidur dan sekarang pun ia masih terlelap di alam tidurnya. Sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa Raihan sedang menatapnya yang tidur sangat lelap. Ya, hari ini Raihan pulang cepat dan tidak seperti biasanya. Setiap hari ia selalu menghabiskan waktunya dengan bekerja dan tak pernah ingat waktu. Mungkin ini faktor dari ia yang sudah memiliki istri, jadi ia agak mengubah sedikit sifatnya yang gila bekerja. Wanita ini tidur seperti orang mati saja, bahkan aku yang masuk ke kamar ini saja ia tak terusik sedikit pun, gumam Raihan menggelengkan kepalanya. Tok tok tok. Tuan, apa Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Pak Ian. Berapa lama ia tertidur? Bukannya menjawab, Raihan malah melemparkan sebuah pertanyaan. Nyonya tidur selama 2 jam, Tuan, jawab Pak Lan. Kalau begitu kau siapkan makan malam, nanti aku akan turun, ucap Raihan lalu pergi ke kamar mandi. Baik Tuan, jawab Pak Lan dan pergi dari kamar. Tuan dan nyonyanya. Hoam, astaga, ternyata aku sudah tidur terlalu lama, kaget Kaira melihat jam di nakas. Kau tidur sudah seperti orang mati dan tak ingat waktu, sindir Raihan yang baru keluar dari kamar mandi. Astaga.
Tuan tolong pakai dulu pakaianmu, ucap Kaira memalingkan wajahnya dari pemandangan yang sangat menggoda. Imannya bagaimana tak tergoda dengan tubuh yang sangat kekar, perut yang six-pack dan semua yang Kaira lihat tadi walau cuma sekilas. Menurutnya itu sangatlah sempurna. Kenapa? Apakah kau tergoda? Goda Raihan. Dan menghampiri Kaira. Cek. Aku tergoda tentu saja, tidak hanya saja mataku ini sudah tidak suci lagi. Ucap Kaira. Tegas lalu segera pergi ke kamar mandi. What? Apa tadi ia bilang matanya tidak suci lagi dengan melihat tubuhku? Benar-benar wanita gila, geram Raihan karena baru kali ini ada wanita yang berani berbicara seperti itu padanya.